Hari demi hari, aku habiskan hanya untuk bekerja dan bekerja. Hal itu aku lakukan. Selain sadar akan tanggung jawabku sebagai kepala keluarga, juga ingin menggapai harapan dan cita-cita. Ya, mungkin dengan begitu ekonomi keluargaku dapat berubah dan aku bisa menyisihkan sedikit uang penghasilanku untuk masa depan anak-anakku di kemudian hari. Namun semua itu menjadi sirna ketika setelah mengenal yang namanya judi. Berawal ketika rumahku kedatangan seorang tamu laki-laki yang ternyata adalah Wahono, sahabatku yang juga berasal dari kampung di mana aku tinggal saat itu. Namun dia tak lagi tinggal di sana karena beberapa tahun yang lalu, persisnya 2 tahun yang lalu kalau tidak salah, bersama keluarganya Wahono pindah ke kota kecamatan untuk merubah nasib. Memang benar, dilihat dari penampilannya saja, dia tampak berbeda dari sebelumnya. Lebih rapi dan perlente, terlebih usahanya yang mengalami banyak kemajuan. Salah satunya adalah lapak ikan atau kios tempat menjual ikan. Dan maksud kedatangannya saat itu adalah untuk mengajakku bekerja sama. "Maksudmu?" tanyaku tak mengerti. "Jadi begini, Tad. Selama ini kan aku membeli ikan langsung dari para nelayan, yang kemudian ikan tersebut aku jual kembali di lapakku. Nah, aku juga mau kau melakukan hal yang sama, menangkap ikan dan menjualnya padaku. Memang harga yang aku tawarkan tidaklah besar, namun kau bisa rutin menjualnya padaku. Karena jika kau tetap bertahan seperti itu, kapan kau bisa maju?" ucap Wahono. Aku pun tertegun sesaat. Tak dipungkiri hatiku berbunga-bunga mendengar tawaran dari sahabatku itu. Namun apa daya, aku tak sanggup menjawabnya karena aku sadar akan ketiadaanku. Yang dapat aku lakukan hanya tertunduk diam sambil menghela nafas panjang. Melihat itu, Wahono melempar simpul ke wajahku. Kemudian tangannya yang besar memegang pundakku dan meremas-remasnya. "Aku tahu apa yang sedang kau pikirkan. Masalah kapal motor kan? Kau tak usah khawatir. Nanti kau bisa gunakan kapal motorku untuk menangkap ikan," ucap laki-laki yang berbadan besar ini. Setelah mendapat persetujuan dari istriku, hari itu juga aku dan Wahono berangkat ke kota kecamatan dengan membawa segudang harapan untuk suatu perubahan. Dan sesampainya di sana, aku langsung menuju rumah Wahono yang terletak di belakang pasar untuk mempersiapkan segala perlengkapannya. Karena malam itu juga aku langsung memulai operasi. Hari demi hari pun aku lalui, dan tanpa terasa sudah hampir 3 bulan aku bekerja pada Wahono. Meski sangat sibuk, aku tak pernah lupa akan janjiku pada istriku untuk pulang 2 minggu sekali. Namun itu aku wujudkan hanya pada bulan pertama saja. Selanjutnya aku tak pernah lagi menjenguknya, bahkan tak pernah lagi memberikan hasil keringatku pada mereka. Aku mulai terlena dan terpengaruh pada pola hidup bebas dan keras bersama kawan-kawan baruku. Aku mulai suka mabuk-mabukan, berhubungan intim dengan wanita nakal, dan aku mulai suka berjudi. Memang untuk kebiasaan yang satu ini membuat aku keranjingan. Tak peduli waktu dan tempat, saat sibuk maupun santai, aku manfaatkan untuk bermain judi bersama kawan-kawanku. Entah itu di kapal motor dengan menggelar tikar atau di pelabuhan saat kapal motorku berlabuh. Padahal jika mau dipikir,
Pendapatanku selama bekerja dengan Wahono sangat memuaskan. Berbeda jauh dengan pendapatanku ketika aku masih berjualan ikan di kampungku. Ya, setidaknya jika aku sisihkan dan kumpulkan, aku bisa membeli lapak sendiri. Namun, apa daya, aku telah terjebak ke dalam harapan semu, yang tanpa aku sadari perlahan-lahan telah menggerogoti kenyataan yang sesungguhnya telah aku raih. Tiba pada suatu hari, ketika aku kalah banyak, tak lagi uang yang tersisa di dalam dompet maupun di dalam saku celana. Semuanya ludes. Demi membalas kekecewaan itu, aku nekat mencari pinjaman pada kenalan-kenalanku. Karena aku pikir bulan depan aku dapat membayarnya dari hasil keringatku. Dan aku akan selalu begini setiap akan meminjam uang dan mengalami kekalahan di meja judi. Namun, apa lacur, saat hutang semakin menumpuk, Wahono mengetahui kegilaanku dan memutuskan hubungan kerjasamanya denganku. Sehingga hidupku pun terkatung-katung, bahkan terancam karena tak sanggup membayar hutang pada kenalan-kenalanku itu. Di tengah kebingunganku karena terus-terusan dikerja hutang, aku pun memutuskan kembali ke kampung halamanku dan menjual rumahku beserta tanahnya yang merupakan warisan satu-satunya dari peninggalan orang tuaku. Sementara istri dan anak-anak ku kembalikan pada orang tuanya. Selanjutnya aku pun kembali ke kota untuk melakukan kegilaan lagi. Setidaknya ada sisa uang hasil jual rumah dan tanah untuk modalku berjudi. Namun apes, aku kalah lagi. Sehingga saat itu aku benar-benar nekat meminjam uang pada Pak Suryo, seorang rentenir yang juga merangkap sebagai kepala preman yang ditakuti di kota kecamatan itu. Tak kepalang tanggung bunga yang ditawarkan saat besar. Meskipun demikian, aku tetap saja meminjamnya. Namun, karena tak sanggup membayarnya, aku pun dikejar-kejar oleh suruhan Pak Suryo, bahkan sampai obak belur dihajar tukang pukulnya. Stres dan bingung itu yang aku rasakan. Ingin rasanya aku pulang kampung, namun aku malu pada istri dan kedua anakku. Terlebih malu pada mertuaku. Di saat posisiku tengah terjepit itulah tiba-tiba datang Ruslan, teman yang aku kenal di meja judi. Melihat kondisiku seperti itu, dia prihatin dan menyarankan supaya aku melakukan ritual minta kekayaan pada jin penunggu Bukit Bawang. "Apa kau sudah gila, Lan? Sebingung-bingungnya aku, tapi masih bisa berpikir waras," ucapku. "Itu hanya sebatas saran, Tar, karena aku sangat prihatin dengan kondisimu sekarang ini. Sekarang terserah kau mengikuti saranku atau memilih dikejar-kejar tukang pukulnya Pak Suryo." Ruslan mencoba meyakinkanku. Aku terdiam, namun otakku tak berhenti berpikir. Mungkin ada benarnya apa yang dikatakan Ruslan, tapi kedengarannya sangat sulit dipercaya. "Kau tak usah khawatir, Tar, itu tergantung bagaimana kau meyakininya, karena sudah ada beberapa orang yang berhasil nyegik di sana," ujar Ruslan. Setelah kemenyan sebagai alat ritual didapat, esok paginya kami pun meluncur ke kawasan Bukit Bawang yang ada di kabupaten tersebut. 1 hari kurang lebih jarak tempuhnya. Sesampai di sana, kami pun langsung menemui Pak Suyad selaku juru kuncinya. "Saya hanya bisa mengantarkan kamu saja. Perihal apa yang kamu lakukan nanti di atas sana, itu urusan kamu dengan penunggu gaib," tutur Pak Suyad. Sebelum melangkah, terlebih dahulu dirinya memberitahukan padaku bagaimana cara menggelar ritualnya, yang ternyata sangat mudah. Cukup membakar kemenyan sembari mengucapkan apa yang diinginkan, kemudian bersemedi selama 3 hari 3 malam. Memang kedengarannya sangat mudah, namun cobaannya cukup berat.
Selama ini hanya ada 2 orang saja yang mampu menjalani semedi sampai selesai. Terang laki-laki tua bertubuh kurus dan kecil itu. Selanjutnya kami pun melangkah menuju bukit yang tak jauh di belakang rumah sang juru kunci. Kemudian mendekatinya perlahan-lahan. Tak lama sampailah kami pada sebuah batu besar yang menghampar membentuk lempengan yang ukurannya sangat luas pula. Orang kampung menyebutnya batu bendera atau letaknya tepat di bagian sisi atas bukit menghadap perkampungan penduduk. Di tempat inilah nantinya aku akan melakukan semedi. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, konon pada batu yang berdiri tegak tak jauh dari batu bendera pernah ditemukan rambut dan kulit kepala manusia yang menempel, mirip seorang tua yang puluhan tahun melakukan tapa berata. Dan usai mengantarkanku, Ruslan dan Pak Suyad kembali ke sawahnya atau ke dekat sawah dekat batu tersebut. Hari beranjak gelap, tinggal aku sendiri di tepi hutan itu. Selanjutnya, lepas maghrib, aku segera melakukan ritual yang kuawali dengan membakar kemenyan. Sambil duduk bersila, kuucapkan keinginanku pada penguasa gaib tempat itu, kemudian bersemedi. Malam pertama, aku sama sekali tak mengalami gangguan apapun, hanya suara-suara binatang malam yang terdengar. Dan itu kuanggap hal biasa. Namun pada malam kedua, hal-hal aneh mulai aku alami. Suara tawa wanita dari dalam hutan, suara langkah kaki yang tak henti-hentinya mengikuti hari itu, dan kejadian-kejadian lain yang menyeramkan. Namun yang membuat aku sangat takut ketika sebuah benda jatuh di atas pangkuanku. Lebih terkejut lagi saat aku merabanya, ternyata sebuah kepala. Tak ayal cepat-cepat benda tersebut kubuang. Tapi aneh, ketika tanganku kembali kuletakkan di atas paha, kepala tadi sudah ada lagi di pangkuanku. Setelah itu hilang entah kemana. Tak ada yang kupikirkan saat itu kecuali pergi meninggalkan tempat itu. Namun, ku teringat kembali ketika hutang-hutangku pada Pak Suryo. Rasa takut pun menjadi sirna, sehingga yang ada hanya keinginan untuk tetap bertahan. Sampailah aku pada malam terakhir yang merupakan bagian puncak dari usahaku itu. Tak dapat kuprediksi apa yang akan terjadi, mengingat Pak Suyad sendiri tak menceritakan pada bagian itu. Dia hanya berpesan, jika di hadapanku muncul sesuatu, utarakan langsung semua permasalahanku. Namun jangan pernah membuka mata, karena aku tak akan sanggup melihatnya. Aku pun kembali membakar kemenyan, kemudian menyimpan pembungkusnya yang terbuat dari kain ke dalam saku celana. Selanjutnya aku hening. Memang luar biasa, baru sejam aku bersemedi, tiba-tiba aku mendengar suara tawa wanita dari dalam hutan seperti terbang mendekatiku. Tidak satu, melainkan ramai, dan semakin malam semakin ramai. Terdengar pula olehku raungan binatang-binatang aneh yang menyebabkan seluruh badanku berkeringat menahan takut yang mulai merasukiku. Tak lama aku merasa seekor ular besar melilit tubuhku, dan suara desisnya sangat jelas terdengar di telingaku. Jujur, keinginan untuk lari dari tempat itu muncul kembali. Namun hutang-hutangku membuat aku kembali bertahan. Tak lama kemudian, dari dalam hutan, sayup-sayup aku mendengar suara deru angin yang perlahan-lahan mendekat. Kemudian menghilang bersamaan dengan keanehan-keanehan tadi, dan suara tawa pun menggelegar di kepalaku, berat dan menyeramkan. Tak ayal tubuhku menjadi menggigil, dan keringat dingin pun bercucuran dari lubang pori-pori tubuhku. Seperti yang dipesankan oleh Pak Suyad, aku tak berani membuka mata. Langsung saja aku utarakan maksud tujuanku kepada jin penguasa Bukit Bawang yang tengah berada di hadapanku itu dengan terbata-bata.
Tak banyak yang aku pinta saat itu, hanya meminta nomor buntut, dan makhluk itu pun menyanggupinya dengan syarat setiap malam Jumat Kliwon, aku harus menyembelih seekor ayam hitam yang di tempat aku bersemedi. Jika tidak, dia akan mengambil kembali kekayaanku dan aku pun menyanggupinya. Selanjutnya makhluk itu pun lenyap entah kemana. Sesampainya di rumah Ruslan, aku segera mengeluarkan kain tempat aku membungkus kemenyan sebelumnya. Pada kain itu tertulis 4 buah angka yang nantinya harus aku pasang pada bandar kode buntut. Benar saja, percaya atau tidak, setelah aku pasang angka tersebut ternyata keluar, karena aku pasang sangat besar, tak kepalang tanggung uang yang kudapat pun berlimpah. Selain aku dapat melunasi hutang-hutangku, plus bunganya pada Pak Suryo, aku pun bisa membeli ruko. Disitulah aku tinggal dan membuka usaha jual beli emas. Sayangnya semua yang kumiliki itu tak bertahan lama, dikarenakan aku terlalu sibuk sehingga lupa akan janjiku pada penguasa Bukit Bawang. Pada akhirnya, kekayaan yang kudapat itu pun berangsur menyusut, dan aku pun kembali pada keadaanku semula, karena tak ada lagi yang dapat aku lakukan di kota itu. Aku memutuskan untuk kembali ke kampung halamanku dan memulai hidup kembali dari nol bersama istri dan kedua anakku. Semoga dari cerita ini bisa mendapatkan hidayah kepada teman-teman semuanya. Cerita ini saya dapat dari seorang teman, dengan harapan mudah-mudahan ada hikmah pelajarannya. Sampai jumpa kembali di cerita selanjutnya dan video-video selanjutnya.